tamat SD harus pindah dari Perawang. Yang jelas kami di kecamatan ini adalah akan menindaklanjuti daripada program-program Pak Bupati Siak. Baik itu berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah kesehatan. Man Ici Siak mantap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Man Insan Cendekia Siak, Madrasah Mandiri Berprestasi. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Camat Kecamatan Tualang, ya Bapak Mursal Esos. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Man Insan Cendekia Siak. Ya, gimana Pak perasaannya berada di Man Insan Cendekia Siak ini? Ya alhamdulillah, karena kita pernah modok, ya rasa kembali pada saat modok. Rasa Melihat kalau yang sudah tim kami kumpulkan Pak ya, berarti setahu kami Bapak pernah di pesantren gitu ya Pak? Iya. Boleh ya Pak sharing ke kami ya, gimana perjalanan pendidikan Bapak itu? Ya berkaitan dengan masalah pendidikan, kami yang pertama kami sekolah di sekolah dasar di Tualang. Umum Pak ya? Ya umum. Tapi pada saat itu kami juga sekolah di MI gitu. MI karena sekolah berhadapan, sekolah MI dengan SD berhadapan. Jadi pagi kami di SD, siang kami di MI. Gitu. Pada saat itu dia. Jadi sama-sama tamat nih. SD tamat, MI juga tamat. Bisa bareng gitu Pak? Alhamdulillah kalau untuk MI juara umum kemarin. Luar biasa ini. Kalau untuk MI memang juara umum. Setelah itu kami melanjutkan pendidikan di tingkat sanawiyah, ya kan. Memang awalnya itu setelah tamat SD dan MI ini, kami memang mau disekolahkan ke Gontor gitu. Ke Gontor. Jadi karena orang tua kita dulu ya nenek lah ya kan, jangan sekolah jauh-jauh gitu. Jangan sekolah jauh-jauh gitu. Akhirnya kami ambil pilihan di Bangkinang, di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang. Disitulah kami menimba ilmu dasar sampai kelas 3 itu. Kelas 3 Pak ya? Ya. Setelah selesai di situ, kami tetap melanjutkan pendidikan di pondok, tapi di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Candung, Bukit Tinggi. Oh, Candung. Ini untuk tingkat man Pak ya? Iya, boleh. Lanjutkan pendidikan sana, selesai dari Candung, kami masuk sekolah melanjutkan kuliah di IAIN. Iya. IAIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Setelah IAIN kami juga mengambil kuliah umum juga di UNES Padang. UNES. Jadi selesai pendidikan, kami coba juga kami coba masuk ke mengajukan permohonan untuk mengikuti tes calon pegawai negeri PNS Pak ya? PNS. Alhamdulillah setelah lakukan tes seleksi administrasi sampai tes tertulis dan juga interview wawancara. Alhamdulillah 3 tes ini juga alhamdulillah Allah masih memberikan ridho untuk bisa melanjutkan sampai hari ini juga kita sudah tercatat sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Siak itu. Inilah dari pendidikan
sampai ke mulai masuknya ke ASN. ASN. Kalau Tapi dulu Pak, saya penasaran ini Pak ya. Motivasi Bapak masuk ke pesantren gitu Pak. Kalau kita lihat kan sekarang orang ya malas lah masuk pesantren, banyak ini, banyak itu gitu Pak ya. karena dulu kita juga dari kecil itu dari ke SD itu kita memang sudah lebih banyak dididik terkait dengan pelajaran agama gitu. Karena saya dulu di SD itu pagi di SD, siangnya di MI, malamnya kami nginap di rumah guru ngaji gitu, di musola gitu. Itu almarhum Ustaz Karim ya kan. Kami di sana gitu. Pokoknya pulang dari MI itu sampai ke rumah, mandi, habis itu langsung berangkat ke musola gitu. Sampai pagi gitu. Sampai pagi Pak ya. Sampai pagi gitu. Jadi dengan bekal pelajaran agama yang tadi, kita juga ya harus melanjutkan itu gitu. Memang kalau tingkat SD itu kita mungkin belum terpikir gitu ya. Ya benar. Belum terpikir kemana arah yang ini. Tapi karena kita sudah mengecam ilmu agama, karena pada saat itu juga saya prestasi pada saat ujian MI ini juga saya juara umum lah. Juara umum tadi Bapak bilang. Ya, juara umum. Ya, saran dari guru ngaji kami juga, Mursal ikut masuk pesantren aja lah. Jadi ya kami ikuti gitu. Maka diantarlah kami ke Bangkinang. Bangkinang tadi Pak. Diantar Bangkinang. Di situlah. Jadi sebetulnya kalau ke pondok itu ya mungkin yang pertama itu arahan itu tadi kan. Arahan guru-guru tadi. Guru-guru kita Pak Iya, ya. guru-guru orang tua ya minta sekolah agama gitu. Dia masuk pondok, setelah masuk itu baru timbul ya semangat terus gitu kan untuk melanjutkan gitu. Karena setelah di pondok itu memang terasa memang tak mau pulang gitu dari pondok itu. Enak di sana Pak. Enak gitu. Kenapa? Karena di situ kawan banyak gitu. Iya benar Pak. Kami kalau di Darun itu dulu belajar di pondok Darun Nadwa itu, kalau pondok itu asrama itu hanya tempat makan sama memasak aja. Kalau tidur malam itu, karena kita pada zaman kami itu kan pakai lampu togok itu. Ya, lampu corong itu Pak. Iya, ya corong ya. Kacanya itu. Kan? Benar. Jadi setelah Isya kami dituntut untuk keluar dari asrama seluruhnya itu, membentuk kelompok masing-masing lah. Di sekolah setiap lokal itu kelas 1 itu kan bentuk kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Ya. Belajar di situ di tengah lapang. Belajar. Kita bawa tikar, ya. Bawa tikar, bawa lampu colok itu. Duduk di lapangan. Belajar di situ sama-sama gitu, sama kawan. Yang satu lokal bikin kelompok. Di situlah sampai pagi gitu. Sampai subuh gitu. Karena asik yang tadi. Memang tidak ada yang masuk ke asrama gitu. Memang lebih banyak di lapangan baring-baring gitu. Bersama tidur sampai subuh. Itulah hebatnya di pondok ini. Tak ada kita sakit, ya kan? Udah sehat aja semua gitu. Itu rasa saya tuh berkat apa ya Pak? Doa orang tua juga. Gitu. Gitulah kalau untuk pendidikan ya mulai awal itu nih. Memang orang tua kami menyampaikan pokoknya tamat SD harus pindah dari Perawang kalau ingin menjadi orang. Itulah bahasanya. Kalau mau jadi orang, pindah sekolah, hijrah. Pergilah tuntut ilmu. Iya. Kami tidak akan meninggalkan harta untuk kalian, tapi kalianlah yang menuntut ilmu. Itulah yang kami tinggalkan. Karena kalau menurut saya nih Pak, ilmu itu
harta segala-segalanya itu. Enggak habis lah rasanya, Pak. Kalau ilmu itu kekal ya. Tergantung kita memanfaatkan setelah kita selesai. Ya. Ya, begini Pak, tim kami juga udah cari gitu Pak ya, perjalanan karir Bapak gitu ya. Selain camat di Tualang, juga tadi saya dengar camat di Lubuk Dalam Pak ya. Ya, Lubuk Dalam, Sungai Apit. Sungai Apit dulu. Sungai Apit dulu Pak ya. Itu boleh Pak di sharing ke kami sebagai motivasi gitu ya. Ya, setelah kami masuk ke PNS, awal tugas kami memang ditugaskan di kecamatan. Di Kecamatan Lubuk Dalam. Lubuk Dalam. Di tahun 2000, Januari 2023 kami ditempatkan karena kecamatan ada pemekaran, termasuklah Kecamatan Lubuk Dalam pemekaran, maka kami ditugaskan di Kecamatan Lubuk Dalam. Yang pertama itu di Kecamatan Lubuk Dalam itu pegawainya baru camat sama sekcam aja gitu. Camat, Bapak. Sekcam. Masuklah kami. Masuk kami ya bertambah gitu pegawainya. Tapi untuk golongan 3 cuma saya sendiri. Berarti yang golongan 3 ini bertiga lah kami. Tambah 1 orang staf PNS juga yang sama-sama juga kami lulus PNS-nya. Dan sekarang juga jadi staf kami juga di kantor camat di Tualang ini. Nah, di situ berjalan waktu karena kekurangan personil, kami juga dipercayakan juga untuk menjabat selaku PLT Kasipem, Kasih Pemerintahan. Kami jalankan itu, yang akhirnya kami ditunjuk untuk pertama kali kami menjadi sekcam di Kecamatan Kotogasip. Di Kecamatan Kotogasip kami bertugas selaku sekcam. Setelah sekcam di Kotogasip, kami dipindahkan di Kecamatan Tualang. 2010 kami, awal 2010 kami dipindahkan ke Tualang untuk jadi sekcam Tualang. Ada lebih kurang 1 tahun kami menjabat selaku sekcam. Ya, Pak Bupati pada saat itu Bapak Samsuar menunjuk kami untuk menjadi camat di Sungai Apit. Pindah lagi Pak ya. Pindah dari sekcam kami ditunjuk jadi camat Sungai Apit. Setelah jadi camat Sungai Apit, kami dipindahkan lagi ke daerah asal CPNS-nya. Daerah asal CPNS-nya itu di Kecamatan Lubuk Dalam. Iya, Lubuk Dalam berarti. Ya, kami bertugas di Kecamatan Lubuk Dalam selaku camat itu. Lubuk Dalam. Setelah dari Kecamatan Lubuk Dalam, ya, kami pindah ke Dinas Perizinan Siak selaku Sekretaris Perizinan Siak. Tadi itu. Jadi sampainya berlabuh di Camat Tualang ini kapan Pak? Kami juga sempat pindah 3 kali pindah. Dari perizinan kami pindah ke Dinas Pertanian. Setelah dari Dinas Pertanian, kami ditunjuk lagi dipindahkan ke Dinas Sosial. Ke Dinas Sosial Kabupaten Siak. Telah berjalan lebih kurang 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan ya. Kami hampir 2 tahun di Dinas Sosial. Ya, pada tanggal 24 Februari 2023 kami diamanahkan lagi oleh Pak Bupati untuk menjabat selaku camat di Kecamatan Lubuk Dalam. Di Kecamatan Tualang. Berarti balik kampung gitu Pak? Balik kampung. Istilahnya itu kan balik kampung. Jadi kalau bahasanya itu stok lama, tugas saya yang baru. Tapi ini menarik ini Pak, putra daerah gitu ya, udah terbang kemana-mana,
mengabdi di beberapa kecamatan dan dinas instansi, balik lagi ke Tualang gini Pak. Ya. Kami mau tahu program di Kecamatan Tualang ini Pak, khususnya di dunia pendidikan gitu. Yang jelas kami di kecamatan ini adalah akan menindaklanjuti daripada program-program Pak Bupati Siak. Baik itu berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kemiskinan ekstrim ini. Jadi program Pak Bupati ini juga kami yang turun ini di tingkat bawah, tingkat kecamatan kami lah yang mengawasi ini gitu. Mengawasi ini. Terkait masalah pendidikan, kita juga berkoordinasi dengan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Tualang. Karena juga kalau masalah tingkat SLTA ini kan kewenangannya provinsi. Pak. Kewenangan provinsi. Jadi ini walaupun kewenangan tingkat SLTA ini, SMA ini dan enggak alia ini provinsi, tapi juga kami juga selaku camat tetap melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tualang. Nah, apapun ceritanya, walaupun sekolah SMA, aliyah, pondok pesantren yang tingkat SMA-nya dilakukan kewenangan provinsi, tapi yang jelas masyarakatnya tetap masyarakat Kecamatan Tualang. Ya, benar Pak. Tetap masyarakat Kabupaten Siak gitu. Jadi ini juga kami saling koordinasi juga dengan pimpinan sekolah SMA, pondok pesantren yang ada di Kecamatan Tualang itu. Mungkin kita berupaya untuk pertama kita mensosialisasikan kepada pihak sekolah dan juga ke masyarakat gitu, untuk tetap melakukan sesuai dengan, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka Pak. Kurikulum merdeka. Jadi ini harus kita bantu gitu. Sekolah juga harus kita support gitu. Sehingga pihak sekolah juga merasa terbantu gitu. Dengan kami juga selalu turun ke sekolah untuk melakukan silaturahmi. Mungkin kami juga menanyakan pihak sekolah, mungkin kondisi gitu kan. Karena banyak juga sekolah yang mungkin barangkali karena mungkin di SMA ya kan, SMA yang mana kewenangannya adalah tingkat provinsi. Mungkin sekolah yang ada dulu yang sudah dibangun, boleh dikatakan seluruhnya dibangun oleh Pemda Kabupaten Siak dulunya gitu. Benar Pak. Mungkin ada juga yang sekolah yang hari ini dengan kondisi yang dibangun oleh Kabupaten Siak dulu, sekarang juga dengan kondisi yang mengkhawatirkan gitu. Juga kami juga melalui proses tahapan pembangunan, mungkin melalui proses musrembang di tingkat desa, musrembang di tingkat kecamatan, kami juga mengajukan gitu dengan kondisi sekolah-sekolah kita yang ada di Kecamatan Tualang, termasuk tadi SMA yang kewenangannya provinsi. Nanti kita bisa mengajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, juga mengajukan ke provinsi gitu, untuk mengajukan kondisi sekolah yang ada. Termasuk Manice Siak Pak ya. Iya. Ini kan Manice Siak nih kalau kita lihat kan satu provinsi satu Manice gitu Pak. Iya. Dan alhamdulillahnya ini berada di Kecamatan Tualang gitu ya. Harapan Bapak apa ini untuk Manice Siak? Yang jelas harapan itu banyak. Yang pertama memang Manice ini yang ada di Kecamatan Tualang ini kan bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Siak. Benar Pak. Tapi Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kami sudah dapat informasi juga, sudah banyak juga masyarakat Siak ini yang masuk di benar Manice. Karena ini adalah melalui proses melalui penyeleksian yang online ya kan. Nasional Pak. Nasional gitu, online gitu. Jadi yang pertama terkait dengan masalah penerimaan ya kan. Penerimaan siswa-siswi gitu. Jadi mungkin kalau pihak pusat mungkin tak tahu ya.
Kalau selagi ada yang mendaftar, ini diproses, memenuhi syarat, akan ditindaklanjuti untuk lagi proses tes, ya kan? Iya Pak. Nah, tapi alhamdulillah kami udah banyak mendengar, bahasanya sudah banyak juga masyarakat Kabupaten Siak yang masuk di MAN EC. Ya karena Jadi nasional gitu, ya, semuanya nasional. boleh mendaftar. Mendaftar. Ya kami juga berharap karena ya kalau bisa anak-anak Siak juga akan lebih banyak masuk ke MAN EC gitu. Nah, ini. Khususnya juga Tualang Pak ya. Ya khususnya Tualang. Tapi kemarin pada saat ada seleksi di Siak itu tak salah saya Sarhil Tapahmil kemarin. Saya langsung yang bawa anak-anak kita yang di sini, saya jemput di sini. Saya tanya dari mana itu. Umumnya yang saya bawa itu anak perawang semua, Pak. Anak perawang semua Pak. Alhamdulillah. Itu. 3 orang saya bawa, ketiga-tiganya anak perawang semua. Membanggakan Pak. Membanggakan yang ikut seleksi di 3 kabupaten untuk mengikuti MTQ 3 provinsi. Gitu. Alhamdulillah. Jadi yang saya bawa itu memang asli putra perawang, putra putri perawang. Itu cukup membanggakan bagi kita juga. Terakhir nih Pak, satu kata untuk Kecamatan Tualang Pak. Ya kalau cuma satu kata ya kan. Satu kata. Untuk MAN EC juga ya kan. Ya untuk MAN EC juga. Kita mulai dari Tualang dulu Pak. Satu kata untuk Tualang. Kalau untuk Kecamatan Tualang, ya Tualang mantap. Tualang mantap. Satu kata untuk MAN EC Siak. Kalau MAN EC Siak mantap selalu. Dua juga ya kan. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di perbincangan singkat kita di MAN EC Siak ini. Saya harap ke depannya bisa kita ulang lagi pembicaraan yang lebih luas, lebih mendalam lagi, kita edukasi lagi para sahabat-sahabat insan cendekia yang ada di Indonesia. Ya, kita berikan pemahaman, kita berikan edukasi yang lebih dalam tentunya Pak ya. Ya, seperti di Mars EC Siak tadi, dari Siak untuk Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.